Aplix, tontonannya anak kedokteran. Teman Agnes, kembali lagi bareng aku, Kak Adel. Di video kali ini kita akan belajar tentang bedah, khususnya bedah digestif. Adapun learning outcomes kita kali ini yaitu teman Agnes mampu mengetahui kondisi patologis saluran kolon atau rektum hingga anus. Nah, topik bahasan kita hari ini ada 3, yaitu polip atau adenoma, kedua prolaps rektum dan anus, dan terakhir fistula dan fisura ani. Kita mulai dari polip atau adenoma dulu. Jadi, sebagian besar pasien dengan polip kolon biasanya tidak menunjukkan gejala atau asimptomatis. Namun, perlu dicurigai bila terdapat keluhan seperti ini. 1. Perdarahan dubur. 2. Diare atau konstipasi. 3. Keluhan anemis karena ada perdarahan kronis dari polip kolon. Kemudian ukuran feses yang mengecil. Kok bisa mengecil? Karena dia ada polip yang menghalangi kolonnya sehingga fesesnya terdorong jadi bentuk kecil. Terakhir, sindrom diare berat dengan kehilangan cairan dan elektrolit yang masif pada adenoma, vena rektum, dan kolon distal. Jadi gambarnya kayak gini ya, dia polip dengan tangkai atau yang flat polip, bisa aja. Kayak gambaran di video ini. Nah, pemeriksaan fisiknya biasanya ada benjolan bertangkai pada rektum atau polip rektum. Pemeriksaan penunjang, kita lihat feses lengkap. Jadi ada darah nggak pada feses? Biasanya kan positif pada kasus polip yang kronis. Lanjut ke prolaps rektum dan anus. Jadi gejala pasien biasanya mengeluh ada benjolan pada anus, muncul ketika BAB dan menghilang ketika pasien berdiri. Pada kasus yang berat, benjolan dapat muncul ketika pasien dapat beraktivitas ringan seperti berjalan. Pemeriksaan fisik ada tonjolan mukosa rektum yang sirkumferensial dan penurunan tonus sphincter anus dan dapat ditemukan di ulkus rektum soliter. Ini sekitar 10-25% kasus. Nah, kita bisa lihat ya di gambar di samping, normalnya kan nggak ada benjolan ya, tapi dia ada prolaps rektum di foto ini. Faktor resikonya pada orang yang ada konstipasi kronis atau berusaha untuk buang air besar dan kelemahan otot dasar panggul. Misal pada wanita yang mungkin dia multipara atau anaknya banyak. Terapinya medikamentosa, pelunak feses, dan juga kalau udah perlu ya udah bisa dilakukan pembedahan. Terakhir kita masuk ke topik bahasan fisura dan fistula ani. Bedanya apa? Kalau fisura ani, dia itu adalah robekan atau lecet pada rektum. Jadi bisa dilihat ya, di bagian rektumnya tuh ada lecet di gambar di bawah ini. Tapi kalau fistula ani, dia itu bukan lecet, tapi ada lubang yang menghubungkan rektum dengan struktur di dalamnya. Jadi dia tuh harusnya kan nggak ada lubang lain, tapi dia malah lubang ke tempat lain. Contohnya kayak gambar di samping ini. Oke, sekarang kita kuis ya. Kamu bisa pause video ini dulu, nanti kita bahas bareng-bareng. Pasien seorang laki-laki usia 40 tahun datang dengan keluhan nyeri saat BAB sejak 3 hari yang lalu. Keluhan disertai darah menetes, namun pasien tidak merasakan adanya benjolan di anus. Pasien memiliki riwayat BAB keras, keluhan demam, mual, dan muntah di sangkal, pemeriksaan tanda vital dalam batas normal. Pada pemeriksaan anus didapatkan garis robekan di arah jam 7 dan tidak ada massa. Apakah kemungkinan diagnosis pasien ini? Jawabannya adalah A. Fisura ani. Karena dia ada garis robekan di arah jam 7, tapi tidak ada massa. Jadi dia bukan fistula, karena kalau fistula itu dia lubang. Sedangkan kalau ada massa kan baru bisa diagnosis bandingnya hemoroid, prolaps rekti, atau abses. Jadi jelas ya, jawabannya adalah A. Oke, materi kita sudah selesai. Kita lanjutkan di video berikutnya ya. Sampai jumpa teman Apmeds. Bye-bye. Aplix, tontonannya anak kedokteran.